Penggawa timnas U17 Indonesia masih sering kehilangan bola. Fahri Husaini singgung kualitas kompetisi. 3 pemain kunci timnas Indonesia versus Irak. Sinteyong andalkan penyumbang assist dari lini belakang ke depan. Media Inggris soroti laga timnas Indonesia versus Irak. Puji racikan Sinteyong yang tak terkalahkan. 2 kebiasaan pemain muda timnas Indonesia yang harus diperbaiki menurut Sandy Walsh. Timnas Indonesia diremehkan media Vietnam jelang laga kontra timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggawa timnas U17 Indonesia masih sering kehilangan bola. Fahri Husaini singgung kualitas kompetisi. Mendapat tambahan 1 poin kedua di ajang Piala Dunia U17 2023 membuat skuad Garuda Asia masih berpeluang untuk melaju ke babak 16 besar. Di samping banyaknya pujian yang disampaikan kepada Amar Rayhan Burkic, tak lantas menyelamatkan skuad Garuda Asia dari kritikan tajam. Salah satu kritikan yang banyak dilontarkan netizen adalah terkait kesalahan operan atau passing dari anak asuh Bima Sakti itu. Tak ingin ikut menyalahkan pemain, mantan pelatih timnas U16 Indonesia, Fahri Husaini punya tanggapan yang berbeda terkait hal ini. Ia menganggap bahwa salah passing adalah kesalahan yang mendasar di dunia sepak bola. Yang mana berarti hal ini seharusnya sudah bisa diperbaiki sejak pemain berada di klub atau kompetisi yang dijalani masing-masing. Bukan semata-mata kesalahan yang 100% menjadi tanggung jawab jajaran pelatih tim nasional. Hal ini tentu masih terlihat beberapa dengan permainan yang disajikan Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan dalam 2 pertandingan sebelumnya, di mana taktik untuk keluar dari tekanan lawan masih belum begitu kelihatan polanya. Selain mengungkap perbedaan permainan timnas U17 Indonesia dengan tim dari luar, Fahri Husaini juga menyebut bahwa di lapangan taktik menjadi sangat penting. Jangan sampai pemain salah dalam mengambil keputusan-keputusan cepat, baik dalam kondisi pemain sama banyaknya maupun dalam kondisi tidak diuntungkan sekalipun seketika jumlah tim kurang dari lawan. Dia juga menegaskan bahwa kesuksesan dalam 2 pertandingan yang lalu mampu diraih karena kerjasama tim selama pertandingan berlangsung. Oleh karenanya, bagi Fahri tidak ada penilaian individu. Ketika satu pemain mampu tampil apik berarti timnya juga harus bermain bagus, begitupun sebaliknya. Tiga pemain kunci timnas Indonesia versus Irak. Sinteyong andalkan penyumbang assist dari lini belakang ke depan. Timnas Indonesia menargetkan poin saat bertandang ke Irak, tepatnya di Basra International Stadium. Bahkan pelatih timnas Indonesia Sinteyong ingin anak asuhnya meraup 3 poin dari lawatan jauh tersebut. Ketiga pemain yang menjadi tulang punggung di klub masing-masing dan keunggulannya adalah bisa memberikan operan kunci atau assist di timnas Indonesia. Yang pertama ada Jordi Amat. Dari lini belakang, Jordi Amat menjadi pemain yang paling berpengalaman di level tertinggi sepak bola. Bek 31 tahun itu pernah berlaga di La Liga dan Premier League, sehingga hal ini tidak mungkin dilewatkan oleh Sinteyong. Pemain yang kini membela Jordal Takjim juga sering memberikan umpan panjang ke depan yang bisa dimanfaatkan winger atau striker timnas Indonesia. Sebagai bek, Jordi cukup banyak berkontribusi terhadap terjadinya gol. Musim ini Jordi telah menciptakan 4 assist. Pemain yang selanjutnya yaitu Mark Klok. Beralih ke lini tengah, Mark Klok yang merupakan gelandang Persib Bandung juga bisa menjadi pemain kunci. Mark Klok memberikan keseimbangan karena dia bisa mengemban tugas bertahan sekaligus menyerang. Di Liga 1, Mark Klok punya statistik mentereng dengan sumbangan 4 gol dan 6 assist dari 17 laga. Pemain yang selanjutnya yaitu ada Witan Sulaiman. Pemain yang baru saja mengumumkan kepindahannya dari Persija Jakarta dan Bayangkara FC ini tengah dalam kondisi on fire. 2 laga terakhir bersama Persija, Witan Sulaiman mencetak 3 gol dan 1 assist. Tentunya kita berharap performa brilian Witan berlanjut ke timnas Indonesia. Dari seluruh pemain pilihan Sinteyong, Witan saat ini menjadi top skor dengan 9 gol untuk timnas Indonesia. Dia juga berada di jajaran penyumbang assist terbanyak dengan 8 assist dan 32 caps bersama Merah Putih. Media Inggris soroti laga timnas Indonesia versus Irak. Puji racikan Sinteyong yang tak terkalahkan.
Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim untuk menjaga asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagi skuad Garuda, kemenangan di laga ini akan jadi modal penting sebelum laga tandang selanjutnya ke markas Filipina. Meski datang dengan status tim tamu, Sintayong optimis mereka akan meraih kemenangan di laga nanti. 65.000 penonton yang hadir tidak akan membuat mereka gentar saat berada di lapangan. Menariknya, duel kedua tim mendapatkan sorotan dari media asal Inggris Sport Mall. Skuad Garuda memang jadi salah satu tim yang memiliki ranking FIFA paling rendah, yakni di posisi 145. Namun, Indonesia datang dengan catatan yang apik dengan 3 kemenangan beruntun, yakni melawan Turkmenistan dan 2 laga melawan Brunei Darussalam. Masih dalam sumber yang sama, racikan pelatih Sintayong sejauh ini cukup berhasil. Dari 6 pertandingan skuad Garuda, mereka hanya menerima kekalahan 1 kali. Kekalahan tersebut masih cukup wajar karena lawan yang dihadapi adalah Argentina yang merupakan juara Piala Dunia 2022. Laga melawan Irak akan jadi panggung pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam menunjukkan ide-ide briliannya melawan tim kuat Irak. Skuad Garuda datang dengan kepercayaan tinggi untuk laga ini. Apalagi beberapa pemain saat ini berkarir di luar negeri dan hal tersebut menambah kekuatan Indonesia. Dua kebiasaan pemain muda timnas Indonesia yang harus diperbaiki menurut Sandy Walsh. Pemain muda timnas Indonesia adalah aset penting bagi sepak bola nasional. Namun, para pemain itu memiliki kebiasaan buruk yang setidaknya mendapat sorotan dari Sandy Walsh. Sandy Walsh yang lahir di Belgia dan tumbuh di tengah sepak bola Belanda mencermati kebiasaan buruk pemain muda timnas Indonesia yang perlu diubah. Dia mencatat masalah terkait pola makan dan disiplin waktu istirahat para pemain. Yang pertama, pola makan yang salah. Walsh menyoroti kecenderungan beberapa pemain muda yang cenderung mengkonsumsi coklat secara berlebihan. Walsh menegaskan bahwa mengkonsumsi coklat sesekali boleh, namun tidak untuk menjadi kebiasaan yang berlebihan. Ia menyampaikan nasihat kepada para pemain agar memperbaiki pola makan mereka, mengingat potensi dan talenta luar biasa yang dimiliki oleh pemain muda Indonesia. Yang kedua, ada pola istirahat yang buruk. Selain dari segi nutrisi, Walsh juga memperhatikan disiplin waktu istirahat para pemain. Ia menyoroti jam tidur, mengingat kebanyakan pemain bangun pada pukul 5 untuk bersembahyang. Pemain berusia 28 tahun ini menegaskan bahwa disiplin dalam pola makan dan waktu istirahat adalah kunci untuk menjaga kondisi fisik dan mental para pemain. Menurut Sandy Walsh, pemain tidak boleh melebihi batas waktu jam tidur, yaitu pada pukul 9 malam, karena mereka harus bangun pada jam 5 pagi untuk sembahyang. Timnas Indonesia diremehkan media Vietnam jelang laga kontra timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut media Vietnam tersebut, perbedaan ranking FIFA di antara keduanya membuat skuad Garuda julukan timnas Indonesia diragukan bisa menghadirkan kejutan. Skuad asuhan Sintayong memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran kedua dengan melawat ke Basra, Irak. Laga kontra timnas Irak tersebut akan dimainkan pada Kamis 16 November pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu akan sangat penting bagi kedua tim yang berupaya untuk lolos ke fase selanjutnya. Menurut media Vietnam Soha Vien, timnas Irak akan diunggulkan dalam laga tersebut. Media Vietnam itu ragu skuad Garuda bisa membuat kejutan di kandang Irak. Selain berkaca dari peringkat secara perhitungan FIFA, Soha Vien juga meruntut pada statistik 6 pertemuan kedua tim di semua kompetisi. Ya, Singa Mesopotamia, julukan timnas Irak memang unggul dengan 5 kemenangan dan 1 kali imbang. Siap singkirkan timnas Indonesia U17 dari Piala Dunia U17 2023. Pelatih timnas Maroko minta maaf. Siap singkirkan timnas Indonesia U17 dan Piala Dunia U17 2023. Saida Chiba, pelatih Maroko, meminta maaf kepada semuanya, khususnya masyarakat sepak bola tanah air. Said Chiba bertekad membawa Maroko U17 memenangkan pertandingan sekaligus menandang tuan rumah Indonesia dari ajang 2 tahunan ini. Saat ini, Maroko U17 menempati posisi 2 grup A Piala Dunia U17 dengan 3 poin. Maroko U17 terpaut 1 angka dari Ekuador di puncak klasemen.
Untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023, Maroko U17 membutuhkan kemenangan saat bersua timnas Indonesia U17 di laga pamungkas grup A. Sejatinya, hasil imbang hampir pasti memastikan Maroko U17 ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Mengingat ada jalur peringkat 3 terbaik, namun Maroko U17 tidak mau mengambil risiko dan bertekad memenangkan pertandingan kontra timnas Indonesia U17.